Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gua Galih Pratama Putra. Yang dulunya sih sales, tapi sekarang kayak udah nggak jadi sales lagi dah. Waduh, kita udah lama nih ya nggak ketemu-temu lagi ya. Jadi jadi pada kesempatan kali ini gue tuh sebenarnya mau cerita aja sih. Apa ya? Dibilang cerita, tapi nggak ini, tapi dibilang curhat tapi nggak curhat. Jadi gini. Mungkin pada aneh kenapa kok selama ini dari awal tahun 2020 kemarin gua nggak pernah nongol lagi, nggak pernah ngupload lagi video tentang aktivitas sales segala macam. Jadi semenjak pandemi kemarin di yang tahun 2020 di bulan Maret, gua tuh apa ya, kan namanya kita sales kan sering berkecimpung bareng-bareng kan sama orang banyak, berkumpul sama orang-orang, jadi ketemu sama customer ya, kita bagian brosur. Jadi di situ kita kerjanya ya by apa namanya, by internet aja, by phone. Jadi kita cari prospeknya di handphone ya, kita follow up di handphone ya, kita closingin orang di handphone. Jadi semua itu dari handphone gitu. Sampai pernah waktu itu gue SPK juga orangnya dari handphone. Sebenarnya sih ya kurang asik ya, tapi mau gimana lagi ya, emang udah di situ tugas kita. Jadi ya mau nggak mau kita kita apa namanya, kita kerjain kan. Terus sekarang apa nih, rambut gue gondrong banget ya. Ya maklum bang, sekarang mau kita pengangguran bang. Nggak kayak dulu kan, kalau dulu mah kan kerja. Sekarang kayak ya dibilang kerja ya nggak kerja, dibilang kerja ya nggak ada kerjaan ya, bingung kan lo. Jadi apa sih namanya, gue di sini mau cerita. Jadi semenjak corona kemarin, mungkin nggak cuma gue doang yang sebagai sales mobil yang apa namanya, pekerjaan itu tuh kayak apa sih namanya, kurang maksimal gitu. Jadi kayak ya tadi yang gue bilang ya, kita kunjungan susah, kita cari prospek susah ya, kita closingin orang susah karena semua kebentrok dengan PSBB waktu itu. Jadi di bulan Maret tahun lalu itu gue jadi kayak gue tetap masih jualan, cuma ya gue juga jadi bingung ya, kalau gue misalkan bikin video ya nggak mungkin juga kan, takutnya nanti malah jadi yang enggak. Jadi kata gue ya udahlah, kita vakumin dulu tuh. Nah jadi di sini gue mau cerita untuk sekarang ini, untuk saat ini, untuk detik ini, gue udah nggak di sales Daihatsu lagi. Jadi mohon maaf banget kalau emang ada yang apa namanya, ada yang kurang tahu kan. Masih ada kadang-kadang suka, masih ada yang kontak gua buat beli mobil segala macem. Is okay ya, nggak jadi masalah. Sebisa mungkin gue bantu orang itu. Nanti ya temen gue masih banyak yang di Astra kan, jadi tinggal kontak mereka, tinggal gue kasih nomor mereka kalau emang ada yang mau beli mobil. Tapi nanti ya kalau ada kesempatan, mungkin gue bantu teman-teman yang ada di sana, atau teman-teman para sales yang mau gue bantu, gue postingin IG-nya atau gue postingin websitenya, nanti bisa gue bantu lewat ya media YouTube ini kan. Jadi gue di sini mau cerita, ketika gue kemarin apa namanya, nggak kerja, pas gue masih kerja, gue keluar itu di bulan Oktober, dia di akhir bulan Oktober 2020. Jadi bulan Maret, April, Mei, Juni. Jadi ketika bulan Juni itu kan namanya kita di Astra itu ada evaluasi ya. Jadi evaluasi itu per 2 bulan. Nah, di per 2 bulan itu skema semua berubah. Ya skema poin berubah, ya skema insentif berubah nggak ya waktu itu ya? Kayak sih enggak sih, kayak insentif nggak berubah. Tapi ada beberapa teman gue yang di mana? Yang di Daihatsu juga, bukan di Astra tapi ya itu ada yang insentifnya sampai berubah gitu kan. Tapi kalau untuk gua pribadi di Astra ya alhamdulillah waktu itu masih belum berubah. Cuma yang gua sesali nih, sesali anjir, bukan disesali. Jadi yang gua
yang gue keselin di saat itu, pas PSBB pun ada beberapa teman-teman gue yang nggak jualan mobil. Di pas PSBB itu gue masih ada jual mobil ya, nggak banyak ya, paling ya entah 2 atau 3 unit gitu kan per bulan, tapi seenggaknya 1 bulan itu gue ada jualan gitu. Ini maaf nih ya, kita cuma sharing aja, kita cuma cerita aja bos, jangan tersinggung ya bos kalau ada bosku yang tersinggung. Jadi gue di sini cuma cerita aja bos, maaf banget nih, maaf. Jadi bukan mau niat menjatuhkan, jadi gue di sini mau ngungkapin unek-unek, terus isi hati gue yang selama ini gue bingung mau ngomong ke siapa. Jadi gue agak ngedongkol aja ya, yang nggak ngedongkol sih, jadi kadang-kadang kok begitu gitu. Jadi gue masih jualan, tapi gue dikejarin prospek, suspek. Tujuan dari marketing awal tuh apa sih bos gitu kan, sampai kita setiap hari itu nyari 10 suspek bahkan lebih. Logikanya pada saat PSBB itu kita nggak bisa ketemu sama orang-orang, minimal dapat 1 hari 1 prospek aja yang bener-bener hot itu juga nggak jadi masalah. Jadi gue di sini kayak disuruh untuk ngebohong gitu, ngebohong kan gila. Gue kerja buat anak bini gue tapi gue disuruh ngebohong gitu. Padahal gue di sini ya semaksimal mungkin gue tetap berusaha yang gimana caranya gue tuh jualan. Tapi gue di situ kayak apa ya? Maksud gue gini, ketika ada sales yang jualan, yang nggak jadi masalah, is okay. Dia nggak perlu bikin prospek, nggak perlu bikin suspek, tapi dia laporan atau dia setiap minggunya atau dia setiap hari dia ada laporan suspek yang bisa kiranya dikunjungin, itu nggak jadi masalah. Tapi ini enggak. Ya lu mau ya memang itu udah kewajiban gua, tanpa harus diingetin pun itu udah kewajiban gua untuk jualan, karena job desk gua sales pada saat itu. Terus kalau misalkan gua disuruh jualan tapi dengan syarat gua juga harus ngisi prospek dan suspek itu sehari itu bisa minimal 10, maksimal 120-30. Logikanya pada saat itu gue juga nggak bisa yang namanya nyari suspek, ketemu orang, gue harus kanvasin. Yang ada gue ditangkap Satpol PP bisa, sama diusir satpam banjir. Kan gila ya. Jadi gini sih bos, maksud gue untuk pengertiannya lah, di saat kondisi susah kayak begini, bukan ya gue juga nggak mengiyakan kalau kondisi saat ini gampang. Maksudnya ada salah satu toleransi lah ketika ada sales tuh yang masih ada jualan, yang masih ada effort untuk jualan, karena job desk kita tuh jualan, bukan untuk jadi admin yang suruh ngisi laporan setiap hari gitu. Jadi kayak apa ya, gue ngerjain kerjaan tuh 2, ya gue jadi admin, ya gue jadi sales, ya terkadang gue juga jadi driver. Kan goblok. Gila, gue jadi driver ya gue kadang-kadang narik mobil. Pada saat itu kan gue keliling-keliling untuk janjian sama konsumennya untuk kirim mobil, gue umpet-umpetan sama satpam. Jadi kerjaan kita tuh nggak cuma untuk jualan tapi banyak. Nah untuk gue pertimbangin kan, gue pikir-pikir kok gue kerja gini ya. Nah pada saat PSBB kemarin di bulan Maret, jadi kondisi itu gue di rumah, dan itu jualan mobil itu bener-bener susah. Sedangkan gaji kita cuma menerima gaji UMR-nya aja ya. Tapi kan utang banyak bos. Kita bayar utang aja itu bisa bisa cuma dari UMR aja, belum buat makan, bayar kontrakan, banyak dah. Jadi di situ gue pusing. Gue berpikir gimana caranya gue untuk muter balikin keadaan. Dan gue itu terinspirasi sama adik-adik gue nih. Adik gue jadi ada yang kayak model jualan spare part motor via online, ada yang jual perabot rumah tangga via online. Jadi di situ gue berpikir, apa gue jual online aja juga ya.
daripada gue di rumah nggak boleh kemana-mana pada saat itu, gue jualan online aja juga. Jadi gue bingung waktu itu jualan apa, jadi gue terinspirasi gue jual spare part mobil karena job desk gue di sales mobil pada saat itu, perpikiran gue begitu. Oke, nah nggak tahu kenapa ada Ilham tuh yang nelfon gue. Anjir, Ilham bukan Ilham sih jadi nih ya apa, setan lagi. Aduh, gue ditelepon. Jadi ada nelfon gue untuk nawarin pinjaman. Wah, pas banget kan di kala kayak kondisi PSBB itu masih ada yang mau nawarin pinjaman tuh. Oke, gue sikat. Jadi dari duit yang pinjaman itu gue puterin lagi untuk gue modalin, buat modalin barang-barang. Ya contohnya ini ada barang-barang nih yang kayak di belakang gue nih. Ya kayak gitu dah pokoknya barang-barangnya kayak gitu. Jadi ntar gue share juga toko online gue nanti kalau ada yang mau butuh spare part mobil. Tapi sih masih banyak sih kayak kampas rem gitu ya. Nanti lihat aja dari situ. Ada beberapa kampas rem, kalau emang butuh tinggal dicek aja di situ, nanti juga bisa ketahuan itu toko gue semua real dari gue pribadi gitu. Udah di situ gue galau. Kondisi jualan mobil pada saat itu bener-bener susahnya minta ampun, tapi di lain sisi gue masih dapat penghasilan dari jualan spare part ini. Malah memang untungnya tuh nggak seberapa, untungnya tuh emang kecil bos. Tapi kalau misalkan dibalikin lagi, gue dari jual seperti ini gue masih bisa untuk gue hidup setiap hari nih. Kan kalau gajian kan setiap bulan dan itu udah habis buat bayar utang. Oh, utang bos, banyak bos, utang bos. Aduh. Jadi dari situ sih. Jadi gue berpikir gue jualan, gue masih bisa, bahkan setiap harinya gue berpikir kok makin lama makin enak ya jualan online ini gitu. Ditambah waktu itu posisi orderan udah lumayan banyak perharinya kan, dan keadaan itu modal gue juga namanya awalnya cuma iseng-iseng kan bos. Jadi ya udah gue jalanin aja, gue kebentrok di modal. Gue tawarin teman-teman gue, lu masih ada punya pegangan kagak, sini gue pinjam dulu, gue pakai dulu, ntar gue ganti sekian. Tapi yang satu ada teman gue tuh yang namanya bos Valdi, thank you bos. Wah, selama ini tuh dia bener-bener baik. Terus ada teman gue juga namanya Fajar, ada teman gue juga yang namanya Randi. Dari situ deh gue pinjemin untuk nambahin modal gue, usaha gue waktu itu. Oke, jadi di situ sistemnya gue jadi kayak bagi hasil gitu dah sama mereka. Nah, gue pikir-pikir kok gue jadi ini malah kebalik bos. Jadi gue lebih fokus di jualan online gue daripada jualan mobil gue gitu kan. Gue berpikir apa gue cabut aja ya dari hasil itu. Jadi kan kalau misalkan gue cabut ya masih lumayan bos, masih ada duit pesangonnya waktu itu. Karena ada duit pesangon makanya gue pikir apa gue cabut aja ya. Gue ngarepin dari pesangon itu jadi buat nambahin modal kan waktu itu posisinya. Gue sambil ngerokok ya, asem cuy. Aduh, jatuh. Pada itu gue buat nambahin modal, jadi gue pikir ya gue berpikir sehari 2 hari. Karena apa, gue juga udah terlalu enek. Gue setiap hari suruh ngisi laporan. Gue sampai kapan pada saat itu gue harus ngisi laporan, sedangkan gue tuh masih ada jualan. Pada saat terakhir gue keluar di akhir bulan Oktober kemarin itu, gue masih ada jualannya bos. Gak banyak sih, 2 unit. Tapi dari 2 unit itu, lu gila, gue masih jualan tapi lu masih ngebejek gue untuk bikin laporan. Kan gak lucu gitu. Kalau gue nggak ada jualannya terus gue suruh bikin laporan sih nggak jadi masalah. Tapi ini gue masih ada jualannya bos. Di situ gue udah mulai kok gini kerja ya, kayak seakan-akan apa yang gue lakuin itu nggak ada artinya gitu. Gue harus jualan sebanyak mungkin, tapi kan nggak mungkin gue harus jualan juga setiap saat, setiap waktu banyak, dan gue juga nggak harus setiap hari isi laporan dong. Dan di situ gue berpikir gue jarang ketemu anak gue jarang ketemu keluarga gue gitu kan. Ya gue jadi berpikir kalau apa gue harus jualan ini gitu kan. Di situ gue masih galau tuh. Pada intinya pada saat titik
titik nggak tahu titik jenuh apa titik gimana gitu ya. Ya di sisi lain gue butuh modal, di sisi lain gue udah nggak nyaman, ya gue putusin untuk cabut waktu itu dari Daihatsu. Ya udah, dari situ gue jalan online gue, ya alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan. Jadi ya nyaman aja gitu. Makanya tadi gue bilang, ya dibilang kerja, ya nggak kerja, nggak punya kerjaan. Dibilang nggak kerja, tapi ya masih bisa hidup. Ya gitu dah pokoknya dah. Aduh, nggak jelas anjir. Makanya nanti rencana gue mau apa? Ya mau ngebantu teman-teman gue di sales lah. Kali misalkan suatu saat nanti masih ada yang butuh bantuan gue untuk jual mobil, insya Allah kalau emang gue masih bisa bantu untuk jualan, ya gue bantu untuk jualan. Tapi kalau misalkan gue belum bisa, ya udah maaf bosku, gue belum terlalu ini ya, belum terlalu bisa bantu. Tapi kalau misalnya teman-teman semua yang live video gue ada yang mau beli mobil, kalau misalkan mau order sama gue pun masih bisa. Nanti gue langsung ngasih ke sales yang tepat, maksud dalam arti yang bener-bener masih bisa ngejaga nama baik gue pribadi gitu. Karena selama ini ya gue jualan mobil pun masih banyak customer gue yang berhubungan baik sama gue gitu. Ya insya Allah kalau emang masih ada yang butuh gue bantu untuk pengadaan unit mobil Daihatsu-nya atau mobil yang lain, karena teman-teman gue juga banyak sih yang ada di Mitsubishi juga ada yang di Toyota juga ada yang di Honda juga ada. Jadi nggak semuanya itu cuma di Daihatsu gitu. Jadi pada kesempatan ini gue juga mau ngebantu teman-teman gue yang dulunya seprofesi lah ya kali sama gue. Karena apa ya? Karena di situ kondisinya memang bener-bener susah dan gue juga masih bingung nih. Ini katanya ada program baru dari pemerintah, PPNBM. Banyak yang nanya sama gue tentang program itu, sedangkan ya gue nggak tahu kan. Gue selama ini nggak pernah ngikutin rule-nya kayak gimana, gue nggak pernah denger infonya kayak gimana. Gue ditanya kayak gitu, gue bingung bos. Ya gue bisa ngejelasin sebisa gue. Ya mungkin nanti pada kesempatan nanti gue juga kalau misalkan ada kesempatan, gue mungkin masih bisa ngobrol sama teman-teman gue yang di Daihatsu. Nanti kalau emang gue udah tahu infonya, nanti gue infoin semuanya ke teman-teman kalian ya. Jadi gitu aja, mungkin gue nggak bisa ngomong banyak dan gue juga nggak bisa ngebantu banyak. Jadi pada kesempatan ini gitu, gue mohon maaf banget kalau misalkan dulu teman-teman gue ada yang tersinggung sama gue di Daihatsu gitu kan. Ya, terus misalkan ada teman-teman ada ya, bos-bos yang nggak suka dengan perilaku gue dulu, ya gue mohon maaf. Tapi gue di sini ngikutin jalan apa yang ada, apa sih yang menurut hati gue nyaman gitu. Bukan maksud gue untuk mengintimidasi kalian, enggak. Bukan maksud gue untuk menjelek-jelekan kalian, enggak. Jadi cuma gini loh, maksud gue, kenapa sih sales harus ditekan untuk jualan. Mereka juga tahu karena job desk mereka itu jualan gitu kan. Cuma lihat kondisinya bos, kasihan jika misalkan gini. Pernah nggak sih di benak teman-teman gitu kan, mereka belum jualan, terus ditanyain masalah jualan, sampai ditekan, di pressure segala macam, kepikiran di jalan, amit-amit terus ketabrakan, kan kayak gimana ya, kasihan gitu. Sedangkan mereka juga jarang ketemu sama keluarga gitu. Oke, kan di cover sama BPJS, kan di cover sama asuransi. Memang kalau udah di cover, emang keluarganya mereka nanti di cover juga sama asuransi seumur hidup keluarga mereka? Kan enggak gitu loh maksud gua bos. Jadi ya apa ya, tolong kalau untuk para bos-bos, gue juga belum pernah jadi bos juga sih di sales ya. Coba ya kasihlah pengertian kepada teman-teman sales gitu kan. Ya mereka menurut gue juga udah pada cukup maksimal untuk ngejarin prospek, ngejarin suspek, tapi memang belum ada rezekinya aja gitu. Nanti juga kalau sabar, emang waktunya udah ada rezekinya pasti ada gitu.
ya jangan terlalu ditekan lah, kasihan. Itu maksud gue sih. Jadi ya kesempatan kali ini gue cuma mau ngomong kayak gitu aja. Nanti coba kalau ada kesempatan kita coba tanya-tanya teman-teman kita, ya kita bantu sebisa kita lah. Gimana untuk mereka jualan gitu. Oke, thank you untuk yang udah nonton. Jadi clear nih ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ngeliat toko online gua, nanti gua share di link video ini. Nanti adalah entah di akhir video ini atau gimana, nanti gua masukin link toko gua. Nanti tinggal cek di situ. Kalau emang ada yang cocok, ada yang berminat, bolehlah order di sana atau lu ngubungin gua langsung, gak jadi masalah sih. Gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang SPK bosku.